segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi itu, jika kamu melakukan itu berarti apa yang harus dilakukan? Pertama itu harus menstabilkan identitas. Itu maksudnya apa? Kamu tuh ditanya dulu. Kalau sudah merasa bersalah, sudah melanggar, seharusnya tanya dulu. Terus harus mendapatkan tindakan yang harus tanya. Kira-kira tadi dengar dari orang, berarti harus ditanya dulu. Yang bersangkutan itu betul tidak? Kenyataannya seperti yang omong tidak? Tanya dulu. Setelah itu baru tanya kesepakatan. Oh kemarin kan kita sudah begini, kenapa dilakukan? Harus ada feedbacknya dulu. Oke, itu lanjut. Kita dilakukan berdasarkan prinsip bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kamu salah itu jangan langsung takut. Oke ya, itu ya, buat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Lanjut. Oke, itu yang tadi Pak omong, validasi harus yang salah ya. Oke, lanjut. Oke, ini lanjut. Ya, keyakinan. Meyakinkan bahwa menanyakan. Kira-kira secara apa mampu menyelesaikan keyakinan itu dengan tindakan yang salah. Oke, lanjut. Meyakinkan, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah? Di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati di kelas yang ideal seperti apa? Ya, kamu ingin kali anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kami itu mau belajar, tapi kami juga harus tahu bahwa datang harus yang setia. Ini yang perlu kita gaungkan bersama supaya tidak ada yang kurang pelajaran ya keluar. Jadi yang kita harus gaungkan di sekolah ini adalah 6 poin. Mulai dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Memang sulit untuk membuat sebuah sulit. Tapi kalau kita secara bersama-sama dan kita sepakati itu, oke? Jangan sekolah yang aman dan aman untuk belajar. Oke? Terima kasih. Sudah mendengarkan ini untuk dilaksanakan, biaskan ke teman-teman supaya bisa. Tidak boleh bullying kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, oke, terima kasih. Tadi pagi ada yang tidak sarapan? Pak juga sama. Tadi pagi Pak tidak sarapan. Tapi seharusnya pagi itu untuk menjaga kesehatan kita, apalagi masih anak-anak ya, itu harus sarapan pagi supaya masa tua tersebut itu kesehatan tidak dibeli. Karena kesehatan kalau dibeli itu kita mencari nasi susah. Oke, hari ini Pak akan sosialisasi tentang diseminasi
lingkungan sekolah. Di sekolah ini saya bersama Ibu Novelita Siri itu sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Malaka. Kami sekitar 54 orang mulai dari SD sampai SMA SMK. Kebetulan sekolah kita di sini 2 orang, saya dengan Ibu Novelita dan Ibu Siri. Ini menjadi sebuah tuntutan untuk kami kirim ke bagian tugas untuk dikirim ke fasilitator. Oke, kita mulai. Jadi budaya positif di lingkungan sekolah yang harus kita jalankan itu ada 6 ini. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan menerapkan konsep-konsep supaya yang terjadi biasanya kami guru itu marah-marah, itu yang perlu kita hilangkan. Marah-marah itu dalam hal ini sedang gencar bahwa kamu itu tidak boleh marah. Disiplin positif. Disiplin positif itu yang seperti apa? Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang menjaga anak bertanggung jawab. Jadi kamu harus bertanggung jawab. Jadi disiplin ada pada diri sendiri. Tidak boleh terpengaruh dengan siswa lain. Dia bisa terlambat, dia bisa pulang duluan. Nah, itu hal-hal itu tidak boleh mengikuti teman lain untuk dilakukan. Disiplin positif, ya. Melakukan hal-hal yang baik. Jadi harus mengontrol diri sendiri. Tidak boleh melihat teman lain. Jadi harus dari diri sendiri. Disiplin positif yang membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi. Yang kita bilang harus dari dalam diri, bukan dari orang lain. Kamu itu selalu harus dipuji, tidak boleh. Kadang dari sisi kami guru juga masih hal ini masih belum maksimal. Maunya kami itu kamu salah, tapi Pak sudah memulai itu, Pak tidak pernah pukul Pak sejauh ini. Ya. Itu sudah pastikan. Oke. Kenapa? Kamu juga harus tahu daripada profil pelajar Pancasila. Dari karakter kamu itu yang seperti apa? Dari 6 yang Pak tampilkan ini, kamu ini angkatan pertama, jadi memang masih sering disarankan. Merdeka itu merdeka sebebas-bebasnya, bukan. Merdeka ada batasannya yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan. Terus yang pertama, motivasi perilaku manusia. Kita ini punya perilaku. Jadi 3 motivasi perilaku manusia. Pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka. Terus yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini pernah kita buat kemarin ya, pas awal pelajaran. Itu namanya kesepakatan atau keyakinan mata pelajaran. Sekolah itu yang punya itu aturan positif, nah itu bagian dari. Terus datang jam berapa, pulang jam berapa, itu yang namanya keyakinan sekolah.
sekolah. Ya, itu status kelas karena kita buat ya, pernah menunjukkan terbentuknya di sekolah untuk pelajarannya. Kita pernah buat kan? Itu Pak dengan juga masukan dari kami. Ada yang bilang pelajaran sekian kali tidak boleh ujian, ada yang bilang datang harus bermutu, hukum. Ya. Tapi yang hukum kan Pak tidak terima. Ini Pak sudah menjalankan, berusaha untuk berbuat kenyamanan supaya tidak, walaupun tadi ada yang sudah mulai dapat hukuman karena melanggar yang kita sepakati. Jadi ke depan jangan lagi ya kelompok yang sudah ini tidak boleh. Lanjut. Keyakinan tentang mata pelajaran ekonomi yang kita buat kemarin. Ya, kita oke. Silakan. Ada yang punya ini silakan. Oke, siapa? Ayo, mari kita speak. Berdiri, silakan. Oke, apa? Yang mau dibuat apa? Apa? Semangat. Tepuk semangat. Oke. Oke, Masya, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi, oke. Tepuk semangat. Oke, terima kasih Santa. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada posisi kebutuhan dasar. Jadi manusia pada dasarnya punya 5. Lanjut. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kamu kalau melakukan sesuatu yang tidak baik itu berarti, tapi itu sebuah kebutuhan. Salah benar itu bagian dari sebuah kebutuhan. Oke, lanjut. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah layak bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, kemanusiaan, kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia. Oke, dari kebutuhan dasar itu, Pak coba ibu membuat sebuah kasus. Terus, mari kita bedah kasus dan buat sesuai yang itu. Pak nanti minta kamu untuk menjawab kasus ini. Kira-kira ide-idenya kamu yang Pak harapkan itu tidak boleh membuling, memfitnah kawan yang melakukan kesalahan. Jadi pikirnya yang baik-baik saja. Tidak boleh itu ya. Mari kita sama-sama ke kasusnya. Ya, Ibu Natalia, guru wali kelas pada kelas 11 C, sedang bingung menghadapi pula salah satu muridnya. Karena si Raka ini seringkali meminta bekal makan siang dari teman-temannya itu secara paksa. Dari kasus ini kira-kira menurut kamu itu seperti apa ya? Kira-kira apa alasannya Raka melakukan hal itu? Ini dari Pak minta pendapat dari kamu kira-kira seperti apa? Ada yang mau silakan berkomentar? Ya. Alasan Laka karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Oke, jadi si Laka orang tua tidak beri bekal. Nanti karena sekolahnya pulang sudah lewat jam makan, kebiasaan mungkin bawa bekal, tapi si Laka orang tuanya tidak. Tapi pendapatnya
takut ya, karena si Laka ini. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melakukan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya memperhatikan, memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia mana kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi. Laka adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Nah, iya, oke. Jadi Laka ini yang kamu biasanya menarik perhatian. Oke. Masih ada lagi? Oh, semangat sekali. Oke. Alasannya karena temannya jadi takut dengan dia dan keinginannya karena dia sedang berusaha memberi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ya, Laka ini kuasa, menguasai teman-temannya. Ya. Jadi dia pokoknya ini. Tapi teman-temannya supaya tidak mau marah sama dia. Itu makin dia diajari. Masih ada? Ada. Ada. Ya, wah. Silakan. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Laka sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebutuhannya. Oke. Jadi kamu orang tua menitipkan atau kasih makanan yang sama saja. Tiap hari sayurnya yang sama, lauknya yang sama. Jadi silakan tidak mau. Jadi lihat temannya yang bawa yang enak-enak, dia ambil. Walaupun itu bawa kurang baik, dia harus isi kebutuhan untuk hidupnya sehari-hari. Terus yang berikut adalah posisi kontrol. Bagaimana kami melakukan hal-hal yang tidak boleh kami lakukan. Nah, yang pertama, guru sebagai pembuku. Bagaimana kamu merasakan hal ini? Pernah? Pernah. Berarti posisi satu itu pernah. Ada yang pernah? Angkat tangan. Artinya begini, kamu mendapat hukuman dari guru. Pernah? Ya. Oke. Mungkin dengan ini harus saya pribadi selalu itu sebagai pembuat merasa bersalah. Maksudnya dari mana? Itu maksudnya begini. Ketika guru memberikan sebuah tugas, terus kamunya, tapi guru juga turut merasa bersalah. Kemarin itu seharusnya saya yang kasih ya, atau kemarin itu jangan dia ya. Ternyata mungkin dari sisi itu ada kurang sinkron antara pemberian dengan tanggung jawab dari posisi siswa. Jadi harus dua-duanya harus saling menerima supaya jangan terjadi guru sebagai pembuat. Terus yang ketiga adalah guru sebagai teman. Pernah kamu rasakan guru sebagai teman? Pernah. Ya, lihat contohnya. Guru sebagai teman ketika dalam kelas itu sebagai memberi materi. Tapi kalau ketika di luar itu kan guru panggil biasanya. Itu kamu anggap sebagai rasa teman. Selalu dekat dengan guru, menceritakan hal-hal yang guru anggap kamu tidak apa. Kamu cerita di sini diskusi dengan kita merasa sebagai teman. Guru itu sebagai pemantau. Guru pemantau itu hanya melihat. Terus guru sebagai sering kami lakukan itu posisi satu, ya, posisi dua, ini sering terjadi di lingkungan kita.
bersalah, sebagai teman, sebagai pembantu dan sebagai manajer. Itu yang sering kami lakukan 5 posisi. Oke. Posisi kontrol yang biasa saya lakukan itu saya sebagai seorang manajer dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya, salah satunya tadi kan kita sudah sepakat. Kamu dulu, saya tanya dulu, kira-kira alasannya. Tapi karena sudah kita sepakat di awal, jadi Pak langsung melaksanakan sesuai dengan. Selain itu, posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi kamu harus rasa percaya diri itu harus pertahankan. Ya. Yang berikut adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi itu, jika kamu melakukan itu berarti apa yang harus dilakukan? Pertama itu harus menstabilkan identitas. Itu maksudnya apa? Kamu tuh ditanya dulu. Kalau sudah merasa bersalah, sudah melanggar, seharusnya tanya dulu. Terus harus mendapatkan tindakan yang harus tanya. Kira-kira tadi dengar dari orang, nah, berarti harus ditanya dulu. Yang bersangkutan itu betul tidak? Kenyataannya seperti yang omong tidak? Tanya dulu. Setelah itu baru tanya kesepakatan. Oh kemarin kan kita sudah begini, kenapa dilakukan? Harus ada feedbacknya dulu. Oke, itu lanjut. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kamu salah itu jangan langsung takut. Oke ya, itu ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Lanjut. Oke, itu yang tadi Pak omong, validasi harus dari salah ya. Oke, lanjut. Oke, ini lanjut. Ya, keyakinan. Meyakinkan bahwa menanyakan. Kira-kira secara apa mampu menyampaikan keyakinan itu dengan tindakan yang salah. Oke, lanjut. Meyakinkan, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah? Di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati di kelas yang ideal seperti apa? Ya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Karena hasil akhirnya ya begini. Kami itu mau belajar, tapi kami juga harus tahu bahwa datang harus yang setia. Ini yang perlu kita gaungkan bersama supaya tidak ada yang kurang pelajaran ya di luar. Jadi yang kita harus gaungkan di sekolah ini adalah 6 poin. Mulai dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol institusi dan segitiga institusi. Memang sulit untuk membuat sebuah sulit. Tapi kalau kita secara bersama-sama dan kita sepakati itu, oke? Jangan sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar. Oke? Terima kasih.
sudah mendengarkan ini untuk dilaksanakan, biaskan ke teman-teman supaya bisa. Tidak boleh bullying kawan-kawan. Oke, sekian, terima kasih. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, oke, terima kasih. Tadi pagi ada yang tidak sarapan? Pak juga sama. Tadi pagi Pak tidak sarapan. Ya. Tapi seharusnya pagi itu untuk menjaga kesehatan kita, apalagi masih anak-anak, itu harus sarapan pagi supaya masa tua tersebut itu kesehatan tidak dibeli. Karena kesehatan kalau dibeli itu kita mencari nasi susah. Oke, hari ini Pak akan sosialisasi tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Di sekolah ini saya bersama Ibu Novelika Sirik itu sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Malaka. Kami sekitar 54 orang mulai dari SD sampai SMA SMK. Kebetulan sekolah kita di sini 2 orang, saya dengan Ibu Novelika dan Ibu Sirik. Ini menjadi sebuah tuntutan untuk kami kirim ke bagian tugas untuk dikirim ke fasilitator. Oke, kita mulai. Jadi budaya positif di lingkungan sekolah yang harus kita jalankan itu ada 6 ini. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan menerapkan konsep-konsep supaya yang terjadi biasanya kami guru itu marah-marah, itu yang perlu kita hilangkan. Marah-marah itu dalam hal ini sedang gencar bahwa kamu itu tidak boleh marah. Disiplin positif. Disiplin positif itu yang seperti apa? Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang menjaga anak bertanggung jawab. Jadi kamu harus bertanggung jawab. Jadi disiplin ada pada diri sendiri. Tidak boleh terpengaruh dengan siswa lain. Dia bisa terlambat, dia bisa pulang duluan. Nah, itu hal-hal itu tidak boleh mengikuti teman lain untuk dilakukan. Itu disiplin positif, ya. Melakukan hal-hal yang baik. Jadi harus mengontrol diri sendiri. Tidak boleh melihat teman lain. Jadi harus dari diri sendiri. Disiplin positif yang membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi. Seperti yang kita bilang harus dari dalam diri, bukan dari orang lain. Kamu itu selalu harus dipuji, tidak boleh. Kadang dari sisi kami guru juga masih saat ini masih belum maksimal. Maunya kami itu kamu salah, tapi Pak sudah memulai itu, Pak tidak pernah pukul dok sejauh ini. Itu sudah Pak lakukan. Oke. Kenapa? Kamu juga harus tahu daripada profil pelajar Pancasila. Dari karakter kamu itu yang seperti apa? Dari 6 yang Pak tampilkan ini, kamu ini angkatan pertama
pertama. Jadi memang masih sering disalahkan. Merdeka itu merdeka sebebas-bebasnya, bukan. Merdeka ada batasannya yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan. Terus yang pertama, motivasi perilaku manusia. Kita ini punya perilaku. Jadi 3 motivasi perilaku manusia. Pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka. Terus yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini pernah kita buat kemarin ya, pas awal pelajaran. Itu namanya kesepakatan atau keyakinan mata pelajaran. Sekolah itu yang punya itu aturan posisi, itu bagian dari. Terus datang jam berapa, pulang jam berapa, itu namanya keyakinan sekolah. Sekolah. Ya, itu sepatutnya pada kita buat ya, pernah menunjukkan terbentuknya keyakinan sekolah pelajarannya. Kita pernah buat kan? Itu Pak dengar juga masukan dari kami. Ada yang bilang pelajaran sekian kali tidak boleh ujian, ada yang mengatakan harus bermutu, hukum. Ya. Tapi yang hukum kan Pak tidak terima. Ini Pak sudah menjalankan, berusaha untuk berbuat kenyamanan supaya tidak, walaupun tadi ada yang sudah mulai dapat hukuman karena melanggar yang kita sepakati. Jadi ke depan jangan lagi ya, kelompok yang sudah ini tidak boleh. Oke. Lanjut. Keyakinan tentang mata pelajaran ekonomi yang kita buat kemarin. Ya, kita oke, silakan. Ada yang punya ini, silakan. Oke, siapa? Ayo, mari kita speak. Berdiri, silakan. Oke, apa? Yang mau dibuat apa? Apa? Semangat pagi. Tepuk semangat. Oke. Oke, Masna, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi, oke. Tepuk semangat. Oke, terima kasih Santa. Oke, kita lanjut. Lanjut. Sekarang kita masuk pada posisi kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia pada dasarnya punya 5. Lanjut. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kamu kalau melakukan sesuatu yang tidak baik itu berarti, tapi itu sebuah kebutuhan. Salah benar itu bagian dari sebuah kebutuhan. Oke, lanjut. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah layak bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, kemanusiaan, kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia. Oke, dari kebutuhan dasar itu, Pak coba Ibu membuat sebuah kasus. Terus, mari kita bedah kasus dan buat sesuai yang itu. Pak nanti minta kamu untuk menjawab kasus ini. Kira-kira ide-idenya kamu yang Pak harapkan itu tidak boleh membuli, memfitnah kawan yang melakukan kesalahan.
Jadi pikirnya yang baik-baik saja. Tidak boleh itu ya. Tidak boleh. Itu. Mari kita sama-sama ke kasusnya. Ya, Ibu Natalia, guru wali kelas pada kelas 11 C, sedang bingung menghadapi pula salah satu muridnya. Karena si Raka ini seringkali meminta bekal makan siang dari teman-temannya itu secara paksa. Dari kasus ini kira-kira menurut kamu itu seperti apa ya? Kira-kira apa alasannya Raka melakukan hal itu? Ini dari Pak minta pendapat dari kamu kira-kira seperti apa? Ada yang mau silakan berkomentar? Ya. Alasan Lara karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Oke, jadi si Raka orang tua tidak beri bekal. Mungkin karena sekolahnya pulang sudah lewat jam makan, kebiasaan mungkin bawa bekal, tapi si Raka orang tuanya tidak. Tapi pendapatnya bagus ya, karena si Raka ini. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melakukan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya memperhatikan, memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia mana kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi. Laka adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Ya, oke. Jadi Laka ini yang kamu biasanya menarik perhatian. Oke. Masih ada lagi? Oh, semangat sekali. Oke. Alasannya karena temannya jadi takut dengan dia dan menuntut keinginannya agar sejenak sedang berusaha memberi kejujuran. Dasarnya akan kekuasaan. Ya. Laka ini kuasa, menguasai teman-temannya. Ya. Jadi dia pokoknya ini. Tapi teman-temannya supaya tidak mau marah sama dia. Itu mati dia diajar. Masih ada? Ada. Ada. Ya, wah. Silakan. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Raka sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebutuhannya. Oke. Jadi kamu orang tua menitipkan atau kasih makanan yang sama saja. Tiap hari sayurnya yang sama, lauknya yang sama. Jadi si Laka tidak mau. Jadi lihat temannya yang bawa yang enak-enak, dia ambil. Itu bawa kurang baik. Dia harus sisi kebutuhan untuk hidupnya sehari-hari. Terus yang berikut adalah posisi kontrol. Bagaimana kami perlu melakukan hal-hal yang tidak boleh kami lakukan. Nah, yang pertama, guru sebagai pembuku. Bagaimana kamu merasakan hal ini? Pernah? Pernah. Berarti posisi satu itu pernah. Ada yang pernah? Angkat tangan. Artinya begini, kamu mendapat hukuman dari guru. Pernah? Ya. Oke. Mungkin dengan ini harus saya pribadi selalu itu sebagai pembuat merasa bersalah. Maksudnya bagaimana? Itu maksudnya begini. Ketika guru memberikan sebuah tugas, terus kamunya, tapi guru juga turut merasa bersalah. Kemarin itu seharusnya saya
kasih ya, atau kemarin itu jangan dia ya, ternyata mungkin dari sisi itu ada kurang sinkron antara pemberian dengan tanggung jawab dari posisi siswa. Jadi harus dua-duanya harus saling menerima supaya jangan terjadi guru sebagai pembelajar. Terus yang ketiga adalah guru sebagai teman. Pernah kamu rasakan guru sebagai teman? Pernah. Ya, lihat contohnya. Guru sebagai teman ketika dalam kelas itu sebagai memberi materi. Tapi kalau ketika di luar itu kan guru panggil biasanya. Itu kamu anggap sebagai rasa teman. Sedang dekat dengan guru, menceritakan hal-hal yang guru anggap kamu tidak apa, kamu cerita di sini diskusi dengan itu sudah merasa sebagai teman. Guru itu sebagai pemantau. Guru pemantau itu hanya melihat, terus guru sebagai sering kami lakukan itu posisi 1 ya, posisi 2 ini sering terjadi di lingkungan kita. Buat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pembantu dan sebagai manajer itu yang sering kami lakukan 5 posisi. Oke. Posisi kontrol yang biasa saya lakukan itu saya sebagai seorang manajer dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya, salah satunya tadi kan kita sudah sepakat. Kamu dulu, saya tanya dulu, kira-kira alasannya. Tapi karena sudah kita sepakat di awal, jadi Pak langsung melaksanakan sesuai dengan. Selain itu, posisi manajer mengatur para solusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif para murid. Dari kamu harus rasa percaya diri itu harus pertama. Ya. Yang berikut adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi itu, jika kamu melakukan itu berarti apa yang harus dilakukan? Pertama itu harus menstabilkan identitas. Itu maksudnya apa? Kamu tuh ditanya dulu. Kalau sudah merasa bersalah, sudah melanggar, seharusnya tanya dulu. Terus harus mendapatkan tindakan yang harus tanya. Kira-kira tadi dengar dari orang, berarti harus bertanya dulu. Yang bersangkutan itu betul tidak? Kenyataannya seperti yang omong tidak? Tanya dulu. Setelah itu baru tanya kesepakatan. Oh kemarin kan kita sudah begini, kenapa dilakukan? Harus ada feedbacknya dulu. Oke, itu. Lanjut. Kita dilakukan berdasarkan prinsip bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kamu salah itu jangan langsung takut. Oke ya. Itu ya, buat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Lanjut. Oke, itu yang tadi Pak omong, validasi harus yang salah ya. Oke, lanjut. Oke, ini. Lanjut. Ya, keyakinan. Meyakinkan bahwa menanyakan. Kira-kira secara apa mampu mengetes keyakinan itu dengan tindakan yang salah. Oke, lanjut. Meyakinkan, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah? Di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati ya, di kelas yang ideal seperti apa? Ya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan
kami itu mau belajar, tapi kami juga harus tahu kewadatan yang setia. Ini yang perlu kita gaungkan bersama supaya tidak ada yang kurang pelajaran ya keluar. Jadi yang kita harus gaungkan di sekolah ini adalah 6 poin. Mulai dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol institusi dan segitiga institusi. Memang sulit untuk membuat sebuah sulit. Tapi kalau kita secara bersama-sama dan kita sepakati itu, oke? Jadikan sekolah sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar. Ya, oke? Terima kasih. Sudah mendengarkan ini untuk dilaksanakan, biaskan ke teman.